Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Rizky. Ya. Ini ada informasi yang cukup mencengangkan. Lagi-lagi KPK menggeledah sebuah rumah mewah di kawasan Menteng dan ternyata rumah tersebut adalah rumah mantan Ketua P3 yaitu Jan Farid. Nah, ini ada kaitannya dalam pencarian sosok seorang Harun Masiku. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apa hubungannya Jan Farid dengan Harun Masiku? Iya, itu yang jadi pertanyaan karena P3 dan juga Harun Masiku dari PDIP. Betul. Relasinya apa ini hubungannya ya? Masih kita nantikan. Dan sebelum kita memasuki informasi lainnya, kita langsung menyimak kumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitar. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu malam hingga Kamis dini hari tadi melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dari penggeledahan, tim KPK membawa 3 koper dan kardus serta tas kecil yang diduga berisi berkas dan data temuan terkait perkara Harun Masiku. Rabu malam, tim dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah di Jalan Borobudur nomor 26 Menteng, Jakarta Pusat. Setelah kurang lebih 5 jam berada di dalam rumah, pada Kamis pukul 1 dini hari, tim penyidik KPK yang dikawal oleh petugas kepolisian bersenjata keluar dengan membawa 3 koper berwarna hitam, kardus kecil, serta tas tentek kecil yang diperkirakan berisi berkas atau data yang berhasil didapatkan. Tim penyidik KPK langsung memasukkan seluruh temuan ke dalam mobil dan tidak memberi keterangan apapun. Namun menurut juru bicara KPK, Tessa Mahardika, penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dengan tersangka buron Harun Masiku. Rumah yang menjadi titik penggeledahan tersebut adalah milik salah satu kader Partai P3, yaitu Jan Faris. Belum terungkap bagaimana keterlibatan Jan Faris dalam kasus Harun Masiku. Sementara sebelumnya KPK juga telah lebih dulu menggeledah 2 rumah milik tersangka baru kasus ini, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penyidik menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen dan barang elektronik terkait kasus suap dan upaya perintangan penyidikan yang juga membuat Hasto menjadi tersangka. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Tri Julianti melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan kepala badan di Kabinet Merah Putih menghemat anggaran perjalanan dinas. Prabowo juga akan memangkas anggaran seremoni di tiap kementerian. Prabowo menilai pemangkasan anggaran tersebut bisa menghemat hingga 20 triliun rupiah. Bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Pemirsa, Menteri ATR BPN Nusron Wahid akan mencabut sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan tanah dasar laut yang dibangun pagar misterius di Tangerang, Banten. Tak hanya itu, pihaknya juga akan memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam pengurusan izin pembangunan pagar laut tersebut. Dinilai cacat hukum Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid akan mencabut sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan atas tanah dasar laut yang dibangun pagar misterius di Kabupaten Tangerang, Banten. Pencabutan sertifikat atas tanah tersebut menurutnya tak perlu melalui prosedur pengadilan lantaran mengacu pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan tanah. Di mana dalam aturan tersebut jika tanah yang didaftarkan kurang dari 5 tahun didapati adanya permasalahan atau pelanggaran hukum, maka pihak BPN dapat mencabut sertifikat tanah tersebut tanpa harus melalui proses peradilan. Terlebih tanah yang dipergunakan untuk pembangunan pagar laut misterius tersebut mayoritas dikeluarkan pada tahun 2022 hingga 2023. Tak hanya itu, Nusron Wahid juga akan memanggil serta memeriksa pihak yang terlibat.
dalam pengurusan perizinan pembangunan pagar laut misterius di Tangerang, Banten. Belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Sementara data dari Kementerian ATR BPN pagar laut sepanjang 30,16 km memiliki SHGB dengan 263 bidang. Tercatat dimiliki perusahaan bernama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Indi Sentosa 20 bidang, perseorangan 9 bidang, dan SHM sebanyak 17 bidang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Lebih dari 2.000 tim gabungan TNI AL dan Kementerian KKP melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten pada Rabu pagi. Selain mengerahkan 3 armada Sea Reader TNI AL, pembongkaran juga melibatkan Polairut, Bakamla hingga stakeholder kemaritiman. Dan berikut laporan Esra Ambarita dan juru kamera Rizky Solehudin. Pemirsa, Kementerian KKP bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti TNI Angkatan Laut, kemudian juga Bakamla dan sejumlah pihak lainnya melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang. Hal ini dilakukan sebagai langkah ataupun merespon keresahan dari para nelayan yang mengaku resah atas keberadaan pagar laut yakni sepanjang 30,16 km yang membuat para nelayan kesulitan untuk mencari ikan. Nah, untuk hari ini dari pihak KKP dan sejumlah pihak lainnya ini telah melakukan pembongkaran dari pagar laut yakni sudah kurang lebih 5 km dan di hari perdana ataupun sebelumnya ini sudah dilakukan 2,5 km. Ini artinya sudah ada 7,5 km yang dihancurkan. Masih ada PR yang harus dilakukan dari pihak KKP maupun dari pihak lainnya untuk membongkar dari pagar laut ini. Karena kita ketahui pagar laut ini panjangnya 6 meter atau kurang lebih 6 meter, jadi butuh hal ataupun kekuatan personil gabungan untuk membongkar pagar laut ini. Nah, adapun yang diterjunkan untuk membongkar pagar laut misterius ini adalah tidak hanya personil gabungan yang bertotal dari KKP 440-an personil, ini juga dikerahkan seperti armada Sea Rider, ini sebanyak 3, kemudian juga dikerahkan dari Tangbut untuk mengangkut pagar-pagar tersebut yang mekanismenya diangkut langsung kemudian dibawa ke darat. Nah, tentunya ini akan dilakukan setiap harinya sampai nanti pagar laut ini sudah hancur, yakni mulai esok hari akan dihancurkan lagi dan tentunya ini masih akan mengikuti terkait cuaca, bagaimana nanti cuacanya. Kalau cuacanya tentunya tidak memungkinkan maka akan dilakukan secara tentatif. Sementara itu para nelayan mengaku senang dengan pembongkaran dari pagar laut ini dan diharapkan ini segera tuntas untuk memudahkan para nelayan menangkap ikan maupun melaut. Dari Tangerang, Esra Ambarita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, pagar laut Kabupaten Bekasi makan korban. Seekor lumba-lumba mati tersangkut pagar laut kontroversial tersebut. Lumba-lumba diduga terbawa arus hingga ke daerah pesisir. Seekor lumba-lumba ditemukan mati tersangkut pagar laut kontroversial Pelabuhan Paljaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Mamalia laut itu telah dalam kondisi membusuk. Lumba-lumba dengan panjang lebih dari 1 meter diduga mati di tengah laut dan terbawa gelombang hingga ke daerah pesisir. Menurut nelayan setempat, habitat lumba-lumba biasanya ditemukan di tengah laut 5 km dari titik pagar laut. Matinya di tengah, iya, terus ke bawah arus, ke pinggir gitu ya. Nyangkut di baro. Ini kalau temuan ikan lumba-lumba itu baru pertama kali apa sebelumnya juga sering ditemukan, Pak? Kalau baru ini, kalau lumba-lumba, Pak. Baru kali ini ya? Iya, ada ikan lumba mati. Kita nyangkut baro. Pagar bambu atau pagar laut di Pelabuhan Paljaya adalah proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
dengan pihak swasta. Pagar dibangun sebagai pembatas wilayah antara dua perusahaan swasta sekaligus sebagai alur pelabuhan, pintu masuk menuju Pelabuhan Nusantara. Pembuatan alur pelabuhan di perairan Paljaya atau Tarumajaya masuk dalam rencana induk pelabuhan nasional dan daerah sejak tahun 2018. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, 4 korban tanah longsor di Petung Kriono, Pekalongan berhasil ditemukan. Total korban tewas yang berhasil ditemukan 21 orang, sementara 5 lainnya masih dalam pencarian. Tim gabungan pencarian korban bencana tanah longsor di Petung Kriono, Pekalongan kembali menemukan 4 korban yang tertimbun. Korban antara lain Ta'ari 41 tahun, Aisyah 18 tahun, dan Abian bayi 5 bulan. Masing-masing korban ditemukan di lokasi yang berbeda. Menurut keluarga, salah satu korban, jasad Ta'ari ditemukan 1 km dari lokasi longsor, di mana Ta'ari dikabarkan hilang saat berteduh di sebuah kafe karena hujan. Berteduh berarti? Iya, berhenti di situ. Hujan mampir. Tahu nggak waktu itu dalam rangka apa Pak? Bepergian ya? Pulang. Pada saat ditemukan posisi korban ada di mana ya Pak? Di sungai, di batu atau di mana? Yang terakhir ini di batu-batu sungai. Artinya terseret ya? Terseret. Jadi untuk update hari ini sampai malam ini? Malam ini dari korban jiwa 21 orang meninggal dunia, kemudian 5 masih hilang dan 13 luka. Sementara BNPB akan melakukan rekayasa cuaca mulai hari ini di kawasan Pekalongan agar hujan tak terus turun. Selain itu juga menerjunkan alat berat dan alat teknis untuk mempercepat pencarian. Ini akan dicari sampai ketemu. Ya, memang SOP-nya 7 kali 24 jam. Tapi tadi kita sepakat, walaupun sudah lewat 7 kali 24 jam, apabila belum ketemu dan ahli waris juga masih berharap untuk ditemukan, kita akan tambah untuk melaksanakan pencarian. Pencarian korban rencananya akan diperluas dengan menyusuri Sungai Welo usai ditemukan korban yang terbawa arus sungai. Sebagian personil lainnya tetap melakukan pencarian di lokasi longsor Desa Kasimpar. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, pencarian korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah akan terus dilakukan. Pemerintah dan sejumlah instansi menyediakan posko evakuasi korban di puskesmas dan juga di kantor Kecamatan Petung Kriono. Dan untuk mengetahui kondisi di lokasi pengungsian sudah ada Hamzah Hasibuan. Hamzah, silakan dengan laporan Anda. Ya pemirsa, bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan ini melumpuhkan aktivitas warga sekitar. Salah satu desa yang paling terdampak dari bencana tanah longsor ini yaitu Desa Kasimpar yang berada di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selain itu dilaporkan juga terdapat beberapa korban jiwa dari kejadian tanah longsor ini. Dari data terakhir yang kami dapatkan ini sekitar ada 21 korban jiwa yang ditemukan dari TKP bencana tanah longsor. Selain itu, korban luka-luka yang ditemukan juga dari TKP bencana ini dirawat di puskesmas dan juga rumah sakit yang terdekat dari lokasi bencana. Pemerintah bersama beberapa pihak ini juga menyediakan posko evakuasi bencana yang berlokasi di salah satu tempat, yaitu Puskesmas Petung Kriono dan juga kantor Kecamatan Petung Kriono. Beberapa pihak seperti kepolisian, TNI, BNPB, PMI, Basarnas, dan juga relawan ini terlihat masih bersiaga di lokasi sekitar bencana. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Hamzah Hasibuan, Sadusanto, iNews melaporkan. Partai Perindo pemirsa menggelar sunatan massal gratis untuk masyarakat kurang mampu di Desa Rangkas Bitung Timur, Lebak, Banten. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi tradisi yang rutin dilaksanakan Partai Perindo dalam menyambut peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad. Tangisan mereka. Tangisan anak-anak ini seketika pecah saat menjalani operasi sunat di Musola Baitul Fatah, Desa Rangkas Bitung Timur, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Namun tangisan mereka seketika berhenti dan berubah menjadi senyuman setelah mendapatkan hadiah serta bingkisan dari tim DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak, Banten. Sunatan massal kali ini merupakan tradisi DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak yang rutin dilaksanakan sejak 9 tahun lalu setiap menyambut bulan Rajab atau bulan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad. Massal kali ini ke-7 ya, ke-7
juga ada yang mualaf satu. Alhamdulillah bisa dikirakan hari ini. Sudatan massal menjadi salah satu dari banyaknya program dari Partai Perindo yang pro rakyat dan membantu masyarakat dalam mengurangi beban ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Asy-Syifa kembali mengadakan bakti sosial operasi katarak gratis untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Bantuan operasi katarak gratis ini untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan. Sejak pagi, Balai Sawala Desa Gunung Buruh, Sukabumi, Jawa Barat telah ramai oleh pasien operasi katarak gratis yang menunggu antrian untuk diperiksa. Tercatat, 75 pasien yang berasal dari warga Desa Gunung Buruh, Sukabumi dan sekitarnya menjalani pemeriksaan sebelum dilakukan operasi katarak gratis yang digelar oleh MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit Islam Asy-Syifa. Antusias masyarakat positif sekali, respon positif banyak ya. Karena kan kegiatan kita sejak 2015 sampai dengan sekarang, alhamdulillah itu dari mulai operasi katarak, operasi hernia, mereka antusiasnya benar-benar ini. Mereka sangat-sangat mengharapkan seperti ini karena tidak ada dana dari mana-mana, tidak punya jaminan kesehatan. Pemeriksaan operasi katarak gratis ini mendapatkan sambutan yang baik dan apresiasi dari warga dan pemerintah setempat karena sangat membantu masyarakat kecil di wilayah pedesaan. Banyak kepada pemirsa NC yang telah memberikan dana untuk biaya operasi. Terima kasih banyak. Semoga lekas sembuh. Nah, dengan adanya kepedulian dari MNC Peduli ini, kami tentunya ucapan terima kasih rasa syukur sehingga masyarakat kami dapat terpenuhi keinginannya untuk melihat dunia terang benderang kembali. Bakti sosial MNC Peduli ini tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan mempercayakan penyalurannya ke MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 unit rumah di lingkungan asrama polisi Polresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau hangus dilalap api pada Rabu malam. Kondisi angin kencang dan rumah yang terbuat dari material kayu membuat api cepat membesar. Kobaran api dengan cepat menyambar sejumlah rumah dan bangunan di asrama polisi yang berada di belakang Mapolresta Barelang. Api dengan cepat menghanguskan 4 rumah yang ditempati oleh keluarga personil Polres Barelang. Meski polisi telah mengerahkan water cannon milik Polresta Barelang, api tetap sulit dipadamkan. Sementara penghuni rumah tak sempat menyelamatkan harta bendanya karena api yang cepat menyebar akibat tiupan angin kencang. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Sementara diduga kemungkinan besar korslet dari kabel listrik, tapi ini lagi didalami ya. Untuk evakuasi tidak ada korban tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material. Total tindak lanjutnya sementara pengamanan situasi lokasi dengan Kasareskrim masang polis lain. Kemudian kita mendata korban kerugian material ada 4 unit rumah dan kesemuanya itu pemiliknya adalah personil anggota. Selain mobil water cannon milik Mapolresta Barelang, 3 mobil pemadam kebakaran dari Pemko Batam juga dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenusa melaporkan. Sebuah ruko terbakar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat didobrak, petugas ruko ternyata dijadikan tempat server penambang kripto. Petugas juga menemukan panel listrik yang dicolok langsung dari tiang tanpa lewat meteran PLN. Warga panik akibat beberapa kali letupan terjadi saat kebakaran menimpa sebuah ruko di Jalan Jayasari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Api berhasil dipadamkan sebelum sempat membesar. Saat berupaya memadamkan api, warga dan petugas terpaksa mendobrak pintu ruko yang terkunci.
Tak diduga di dalamnya ditemukan puluhan server komputer. Diduga ruko ini jadi tempat server penambangan mata uang kripto. Namun yang mengejutkan, ternyata ruko tersebut diduga mencuri listrik langsung dari tiang PLN tanpa melalui KWH meter. Nggak begitu kenal sih, soalnya tiap dia perbaiki saya nyapa doang. Udah nyapa. Tapi pas nggak pernah ngobrol-ngobrol. Katanya tertutup atau gimana, Bang? Ya informasinya itu yang tertutup. Tertutup dia? Iya, sempat nanyain, ini usaha apa? Server gitu bilangnya. Oh, bilangnya server. Di dalam ruko terdapat lebih dari 40 server dengan 2 kipas angin untuk mendinginkan peralatan komputer. Polisi langsung memeriksa saksi dan memasang garis pembatas. Kasus ini ditangani Polsek Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi Rabu malam hingga Kamis dini hari tadi melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dari penggeledahan tersebut, tim KPK membawa 3 koper dan kardus serta tas kecil yang diduga berisi berkas dan data temuan terkait perkara Harun Masiku. Pukul 1 dini hari. Rabu malam, tim dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah di Jalan Borobudur nomor 26 Menteng, Jakarta Pusat. Setelah kurang lebih 5 jam berada di dalam rumah, pada Kamis pukul 1 dini hari, tim penyidik KPK yang dikawal oleh petugas kepolisian bersenjata keluar dengan membawa 3 koper berwarna hitam, kardus kecil, serta tas tentek kecil yang diperkirakan berisi berkas atau data yang berhasil didapatkan. Tim penyidik KPK langsung memasukkan seluruh temuan ke dalam mobil dan tidak memberi keterangan apapun. Namun menurut juru bicara KPK, Tessa Mahardika, penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dengan tersangka buron Harun Masiku. Rumah yang menjadi titik penggeledahan tersebut adalah milik salah satu kader Partai P3, yaitu Jan Faris. Belum terungkap bagaimana keterlibatan Jan Faris dalam kasus Harun Masiku. Sementara sebelumnya KPK juga telah lebih dulu menggeledah 2 rumah milik tersangka baru kasus ini, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penyidik menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen dan barang elektronik terkait kasus suap dan upaya perintangan penyidikan yang juga membuat Hasto menjadi tersangka. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Tri Julianti melaporkan. Aparat penegak hukum Indonesia tercoreng atas dugaan pemerasan terhadap warga negara asing. 2 petugas SPKT Polsek Kuta Bali diperiksa menyusul video pengakuan seorang warga negara asing yang mengaku dimintai pembayaran Rp200.000 saat melapor kasus penjamretan. Video ini seketika viral. Seorang wanita warga negara asing menceritakan pengalamannya melapor ke polisi di Bali. Wanita tersebut menjadi korban jambret HP di Jalan Uluwatu, Jimbaran. Namun oleh petugas di Polsek Kuta, wanita tersebut diminta melapor ke wilayah hukum TKP penjambretan Polsek Kuta Selatan. Korban menolak dengan alasan darurat karena hendak berangkat ke negaranya. 2 anggota SPKT Polsek Kuta bersedia membantu membuatkan laporan dengan syarat korban memberikan uang Rp200.000 untuk biaya administrasi. Kedua personel SPKT Polsek Kuta tengah diperiksa Propam Polda Bali. Sudah sementara yang bersangkutan sudah kita amankan, kita patsus dalam rangka pemeriksaan. Yang diamankan siapanya? Ya anggota yang diduga, ya yang menerima laporan dan menerima uang. Ada berapa orang kan? Sementara ada 2 yang kita. 2 orang. Panggil kita. Yes. Oh, 把这个关掉，把这别看，现在麻烦了，别着急查了。 Namun kasus di Bali bukan satu-satunya. Seorang warga negara Tiongkok mengunggah rekaman video saat polisi menghentikan mobil yang dikendarainya di Jakarta. Polisi hendak memberikannya tilang karena tidak memiliki SIM. Namun dalam pengakuannya, WNA Tiongkok menyebutkan diperbolehkan pergi setelah memberikan uang Rp500.000 kepada polisi tersebut. 面加50万中国优良传统，10万以上的明天入境印度尼西亚，必须尊重他们海关。 Warga negara Tiongkok tersebut bukan satu kali berbuat ulah.
Sebelumnya ia juga mengunggah video menyelipkan uang Rp500.000 ke dalam paspornya agar lolos tanpa pemeriksaan atau lewat jalur hijau di Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, jelang kepulangannya ke Korea Selatan, Shin Tae-yong masih menyempatkan waktu untuk beraktivitas di Jakarta. Ya, STY membuka turnamen golf dalam rangkaian Indonesia Women's Open 2025 di kawasan BSD Tangerang Selatan, Banten. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membuka turnamen golf Pro-Am dalam rangkaian Indonesia Women's Open 2025. Dalam turnamen yang digelar di kawasan BSD Tangerang Selatan ini, STY mendapat sambutan hangat dari para peserta. Shin Tae-yong nampak percaya diri dalam kegiatan tersebut, bercengkrama dengan banyak orang, termasuk awak media. Kegiatan ini menjadi salah satu aktivitas STY jelang mudik ke Korea Selatan 26 Januari mendatang. Sebelumnya, pasca diberhentikan dari kursi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menjadi cameo dalam sebuah film layar lebar tentang sepak bola berbalut komedi dan horor. Pemirsa, 2 pekan jelang perayaan Imlek, sejumlah pelaku usaha kue keranjang di Bandar Lampung mulai kebanjiran pesanan. Tak tanggung-tanggung pemirsa, pesanan kue keranjang meningkat 50% mencapai 1.000 kue keranjang per hari. Puluhan pegawai ini sibuk memproduksi kue keranjang. Satu persatu, bahan olahan kue keranjang ini dicetak ke dalam wadah. Produksi kue tutun atau yang lebih dikenal dengan kue keranjang khas Imlek di rumah produksi milik Hasan Kurniawan di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung ini memang sudah terkenal sejak lama. Pasalnya, kue keranjang milik Hasan merupakan bisnis warisan dari orang tuanya sejak puluhan tahun silam. Keistimewaan kue keranjang di tempat ini, selain menggunakan bahan dasar tepung beras ketan, gula merah, dan gula pasir pilihan, proses pengolahan kue keranjang di sini masih menggunakan cara tradisional. Salah satunya proses pengukusan yang satu ini, kue keranjang yang telah dimasukkan di dalam wadah, ditumpuk dan ditutup kain bersih di bawah blower seperti ini. Sebelum dikukus, istimewanya lagi tepung beras ketan direndam air selama kurang lebih 24 jam agar hasilnya menjadi semakin bagus. Tak tanggung-tanggung, meski Imlek masih 2 minggu lagi nih, rumah produksi kue keranjang ini sudah kebanjiran order hingga 1.000 piece per hari. Pabrik ini udah dari tahun 78 kita. Untuk produksi harian kira-kira lebih kurang 1.000 piece. Nah, kalau untuk kondisi sekarang ini kita belum begitu ketahuan ya. Nanti kira-kira mau seminggu mau Imlek baru kelihatan permintaan. Satu buah kue keranjang dengan berat 1 kg ini dibanderol cukup murah, yakni hanya Rp25.000. Kue tutun atau kue keranjang bagi masyarakat Tionghoa diartikan sama halnya ketupat bagi umat muslim saat merayakan lebaran. Kue keranjang dengan bentuk dan tekstur yang lengket diartikan sebagai lambang keakraban dalam satu keluarga. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Semangat transformasi yang diusung Partai Perindo akan terus dilakukan di semua tingkat kepengurusan dari DPP, DPW, DPD hingga kader untuk memperkuat struktur partai. Langkah ini diambil untuk meregenerasi serta sebagai bentuk penyegaran dalam kepengurusan partai dari hulu hingga ke hilir. DPW Partai Perindo Provinsi Banten melakukan restrukturisasi menyusul mundurnya sejumlah kader partai.
Pergantian pengurus baru di Tanah Jawara ini menjadi bagian transformasi Partai Perindo untuk memiliki struktur baru yang lebih relevan dan fungsional dalam kerja-kerja politik ke depan. Hal ini disampaikan PLT Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Banten, Agus Taufik, saat menggelar sunatan massal di Kampung Cimesir, Desa Rangkas Bitung Timur, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Ketua Umum mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pengurus dan juga kader yang pernah membersamai Partai Perindo mulai dari tingkat pusat, wilayah hingga daerah, dan mengajak juga sebanyak-banyaknya masyarakat yang sekarang juga sudah berbondong-bondong bergabung ke Partai Perindo, dan kami berbesar hati dengan tangan terbuka. Belakangan ini mulai banyak pengurus baru juga yang bergabung, terutama dari kader muda perempuan sampai dengan kader milenials dan zilenials. Untuk menjadi partai yang besar dan semakin dicintai masyarakat, Partai Perindo harus memiliki kader dan pengurus yang memiliki integritas, loyalitas, dan kapabilitas yang mumpuni. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Universitas Medika Suherman Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali mengukuhkan 564 wisudawan pada wisuda ke-17 tahun ajaran 2023-2024. Sebagai salah satu universitas kesehatan yang berkomitmen menciptakan lulusan berkualitas, para wisudawan diharapkan menjadi tenaga kesehatan yang mengedepankan profesionalisme. Sebanyak 564 mahasiswa Universitas Medika Suherman menjalani prosesi wisuda di Gedung Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Wisudawan berasal dari 10 program studi sarjana dan profesi di bidang kesehatan di Universitas Medika Suherman yang merampungkan studi di tahun ajaran 2023-2024. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang fokus di bidang kesehatan, lulusan Universitas Medika Suherman diharapkan mampu menjadi tenaga kesehatan yang berdedikasi, profesional, dan memberikan kontribusi yang baik bagi dunia kesehatan di Indonesia. Jadi harapan kami lulusan dari Universitas Medika Suherman ini semakin banyak berkiprah di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Jadi sebarannya itu tidak hanya di wilayah Bekasi, tapi juga mau ditempatkan untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Harapannya para wisudawan ini jangan hanya berpuas diri sekarang menghadapi dunia yang semakin terus berkembang, mereka harus improve sehingga bisa menempatkan diri untuk sebagai perwakilan dari Indonesia tenaga-tenaga kesehatan di dunia internasional. Acara wisuda juga dihadiri Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten yang memberikan apresiasi kepada Universitas Medika Suherman sebagai salah satu universitas kesehatan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. UMS saya kira salah satu perguruan tinggi yang terus meningkat ya tata kelola dan tata mutunya, mau terus belajar untuk menjadi perguruan tinggi yang baik, menjadi perguruan tinggi yang menekankan dan mendorong kualitas. Taman Mini Indonesia Indah menjadi lokasi wisuda untuk memberikan nuansa keberagaman budaya Indonesia sekaligus simbol kebanggaan dan semangat nasionalisme. Dari Jakarta, Amrina Rida dan Damar Wicaksana melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi hari ini, dan berita-berita yang kami sampaikan di program seputar iNews pagi hari ini bisa dilihat di okezone.com dan silakan men-scan barcode yang sudah tertera. Saya Arlisa Hadi. Dan saya Rizky Hasan. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.